Baik, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Baik, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Dr. Syudi, kelas C11, program studi pendidikan guru sekolah dasar dengan NIM 20661824. Sebelumnya, ingin saya hormati Ibu Saudara Direktur Teknik MPD selaku dosen pengampu mata kuliah seminar online. Adapun seminar proposal saya kali ini membahas tentang upaya meningkatkan bakat dan minat siswa dalam seni tari tradisional kelas 5 SDN 03 RMD. Baik, langsung saja masuk ke materi. Yang pertama itu pendahuluan atau latar belakang. Pendidikan seni merupakan pendidikan ekspresi kreatif yang dapat mengembangkan kepekaan, apresiasi estetika dan membentuk kepribadian manusia seutuhnya, seimbang baik secara lahir maupun batin, jasmani maupun rohani, berbudi luhur sesuai dengan lingkungan dan lingkungan sosial budaya Indonesia. Oleh karena itu, pendidikan melalui seni merupakan konsep yang sangat cocok untuk diterapkan di sekolah dasar. Seni tari merupakan bagian dari pelajaran seni yang berfungsi sebagai media ekspresi diri, media komunikasi, media bermain, dan media menyalurkan minat serta bakat yang dimiliki siswa. Di sini peneliti ingin mengetahui tingkat persentase mengenai minat siswa terhadap seni tari tradisional. Yang selanjutnya itu B, fokus penelitian. Penelitian ini berfokus pada peningkatan bakat dan minat siswa pada pembelajaran seni tari di SD golongan 3 yang kelas 5. Yang selanjutnya yaitu C, fokus penelitian. Di sini ada 3 fokus penelitian. Yang pertama itu bagaimana penelitian dari seni tari tradisional. Yang kedua, bagaimana cara meningkatkan bakat dan minat siswa dalam seni tari di SD. Yang ketiga itu bagaimana upaya guru dalam mengenali bakat dan minat siswa. Yang selanjutnya itu tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini ada 2, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, tujuan umum dari penelitian yang pertama itu mengetahui kualitas pendidikan di Indonesia. Yang kedua, mengetahui kualitas pembelajaran pada mata pelajaran seni budaya dan keterampilan di sekolah dasar. Selanjutnya itu tujuan khusus. Nah, tujuan khusus di sini ada 2. Yang pertama itu mengetahui minat dan bakat siswa kelas 5 terhadap seni tari tradisional di SDN negeri Kementerian Agama. Yang kedua, mengetahui tingkat persentase minat siswa kelas 5 terhadap tari tradisional di SDN negeri Kementerian Agama. Yang selanjutnya itu yang manfaat penelitian. Yang pertama itu manfaat secara teoritis. Di sini ada 2. Yang pertama itu menambah ilmu pengetahuan mengenai pelajaran seni tari tradisional. Yang kedua, menentukan upaya yang tepat pada pembelajaran seni tari tradisional sehingga minat siswa akan lebih meningkat terhadap pelajaran seni tari tradisional. Yang selanjutnya itu B, manfaat praktis untuk siswa dan sekolah. Bagi siswa, manfaat praktis yang pertama itu meningkatkan presentasi belajar siswa dalam pembelajaran seni tari tradisional. Yang kedua itu meningkatkan minat pada siswa dalam pembelajaran seni tari khususnya tari tradisional. Yang kedua, bagi sekolah, manfaat penelitian ini bagi sekolah di antaranya itu adalah memberikan informasi baik untuk meningkatkan minat siswa dalam pembelajaran seni tari tradisional, juga memberikan informasi mengenai minat siswa dalam pembelajaran seni tari tradisional, sehingga membantu sekolah dalam upaya meningkatkan dan melestarikan budaya bangsa dan mutu pendidikan. Di sini selanjutnya yaitu definisi sila. Nah, di sini ada 3 definisi. Definisi sila pertama tari tradisional.
Tari tradisional adalah seni tari yang sudah sejak lama pada suatu daerah serta diturunkan atau diwariskan dari generasi sebelumnya kepada generasi sekarang sehingga menciptakan suatu kebudayaan kesenian. Yang kedua yaitu menurut Syekh 2000 halaman 8 Metode Mengajar. Metode mengajar adalah metode mengajar dengan cara menerangkan makna, kejadian, aturan dan urutan melalui yang melakukan kegiatan baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pembelajaran yang relevan, pokok bahasa atau materi yang disajikan. Selanjutnya itu menurut Sudirman 2007 halaman 16 isi belajar. Isi belajar adalah adanya perubahan tingkah laku dalam dirinya. Perubahan tingkah laku tersebut menyangkut perubahan yang bersifat pengetahuan, kognitif, keterampilan, psikomotorik maupun menyangkut nilai dan sikap, yaitu afektif. Yang selanjutnya itu landasan teori dan kajian teori. Sini ada 5 kajian teori. Yang pertama itu pengertian tadi, yang kedua minat seni tadi, dan yang CS itu mengembangkan minat seni tadi. Yang selanjutnya itu upaya guru dalam mengenali bakat dari mahasiswa. Yang selanjutnya itu pasti guru dalam mengembangkan bakat dari mahasiswa. Nah, selanjutnya yang pertama itu pengertian tari. Tari tradisional adalah tarian yang berkembang dari setarikan secara turun-temurun di suatu daerah tertentu. Tari ini biasanya memiliki berbagai ciri khas yang menonjol falsafah budaya dan kearifan lokal setempat, di mana tarian tersebut dikembangkan. Yang selanjutnya itu minat. Di sini Sulamoto, menurut Sulamoto, minat adalah sebuah rasa lebih suka atau rasa keterkaitan pada suatu hal maupun aktivitas tanpa adanya yang menyeluruh. Yang selanjutnya itu pengembangan. Pengembangan minat adalah suatu usaha yang mampu membantu siswa melihat bagaimana materi yang diharapkan untuk dipelajari dengan dirinya sendiri sebagai individu. Yang selanjutnya upaya guru dalam mengenali bakat dari siswa. Berdasarkan penelitian Mikro bahwa dalam mendeteksi bakat dan minat yang dimiliki oleh siswa kelas 5 dilaksanakan oleh guru kelas melalui pemberian pengetahuan mengenai materi seni budaya dan keagamaan. Guru mengajar siswa untuk berkreasi dalam membuat sebuah karya yang berasal dari minat dan bakat siswa. Yang selanjutnya itu inovasi guru dalam mengembangkan bakat dan minat siswa. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pemberian materi seni budaya dan berkarya dilaksanakan dengan suasana belajar yang menyenangkan dan interaktif. Suasana belajar yang menyenangkan dalam pembelajaran seni budaya dan berkarya itu latihan menari di ruang terbuka seperti taman atau ruangan. Selanjutnya itu yang bagian D, kerangka berpikir. Ini kerangka berpikir merupakan konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. Sini kerangka berpikir yang pertama itu latar belakang pendidikan seni tadi tradisional biasanya langsung 3 dan 3. Yang kedua yaitu permasalahan pengembangan bakat dan minat siswa dalam seni tadi biasanya. Yang selanjutnya pertanyaan penelitian, bagaimana cara meningkatkan bakat dan minat siswa dalam seni tari di SD. Selanjutnya itu bagaimana cara guru dalam mengenali bakat dan minat siswa. Selanjutnya itu mengidentifikasi proses pembelajaran seni tadi dalam pengembangan kemampuan siswa. Yang selanjutnya itu mengenali peran pembelajaran seni tadi di SD. Yang selanjutnya menganalisis faktor yang mempengaruhi pembelajaran seni tadi dalam pengembangan bakat dan minat siswa. Yang selanjutnya itu analisis kualitatif. Kesimpulan yang terakhir itu penjelasan.
yang selanjutnya yang C itu hipotesis tindakan berdasarkan beberapa teori mutu dan kerangka berpikir di atas maka hipotesis dalam penelitian tindakan kelas yang saya gunakan adalah metode demonstrasi dapat dapat meningkatkan maka dari sisa dalam setidaknya ISD 03 ND. Yang selanjutnya itu metode penelitian, yaitu pendekatan penelitian. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini berkenaan dengan perbaikan atau peningkatan proses hasil pembelajaran pada suatu kelas. Penelitian tindakan kelas memiliki ciri khusus sebagai adanya tindakan yang nyata. Tindakan tersebut merupakan suatu kegiatan yang sengaja dilakukan dengan tujuan tertentu. Oleh karena itu, dengan diadakan tindakan tertentu harus membawa perubahan ke arah perbaikan ataupun penelitian tindakan yang disajikan dalam bagan berikut. Baik di sini ada bagan pendekatan penelitian. Yang pertama itu perencanaan. Di sini ada dua tahap, itu pertama itu siklus pertama itu pelaksanaan, kedua pengamatan, tidak ada regresi, yang terakhir itu perencanaan. Baik begitu pula dengan siklus yang kedua. Selanjutnya yaitu yang G, bentuk penelitian. Nah, bentuk penelitian yang digunakan di sini yaitu penelitian tindakan kelas. Di sini ada menurut Aripunto dan kawan-kawan 2006. Penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersamaan. Yang selanjutnya yaitu D, lokasi penelitian. Nah, lokasi penelitian bertempat di wilayah Kabupaten Pasulu, Kecamatan Sumberuang, Desa Ranjir, di SDN 03 Ranjir, dengan objek penelitian yaitu anak-anak berusia 10-11 tahun kelas 9 SD yang bertepatan tinggal di SDN 03 Ranjir dan memiliki alat komunikasi seperti smartphone. Data dan sumber data. Nah, yang pertama itu data penelitian. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah secara langsung ditempatkan penelitian melalui observasi, soal tes, wawancara dan dokumen. Sumber penelitian itu di sini ada sumber primer dan juga sumber. Sumber penelitian di sini ada dua, yaitu ada sumber primer dan juga sumber sekunder. Sumber primer adalah informan orang yang dapat memberikan informasi tentang data penelitian. Sumber primer yang diperoleh dari observasi secara langsung di tempat penelitian. Sumber primer meliputi kepala sekolah, guru dan siswa. Yang selanjutnya yaitu B, sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada penutur data. Sumber sekunder dalam penelitian ini adalah data yang tersusun dalam bentuk dokumen. Sumber sekunder meliputi dokumentasi, dokumen dan hasil wawancara dengan siswa. Yang selanjutnya itu teknik dan alat penggunaan data. Di sini menurut Suyono 2013 halaman 224, teknik pengumpulan data merupakan angka yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Di sini ada 3 teknik pengumpulan data. Pertama itu teknik wawancara, teknik pengamatan atau observasi, yang C teknik dokumentasi dan triangulasi. Yang selanjutnya itu alat pengumpulan data. Di sini saya gunakan itu angkat. Angkat adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi
dari responden tentang diri atau hal yang dirasakan oleh karyawan selama terkait dengan kejadian yang telah disepakati dengan organisasi tersebut, dengan cara berbagi langsung dengan responden yang bersangkutan. Ya, selanjutnya itu yang G, keresahan data. Dalam penelitian tindakan kelas, keresahan data adalah kebijakan proses penelitian seperti yang disyaratkan dalam penelitian tadi. Regulasi dalam kemudian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat regulasi waktu, regulasi sumber, dan regulasi titik kumpulan data. Selanjutnya itu teknik analisis data. Nah, teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data menurut Bogdan dalam Suyono yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Di sini ada gambar materi analisis data interaktif menurut Bilas dan Urban. Yang pertama itu pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, verifikasi, penarikan dan kesimpulan. Baik, sekian materi atau penyampaian seminar proposal dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam penyampaian saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.